Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini ada sistem komputer yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hardware, software, dan firmware. Kemudian hardware sendiri ada perangkat output atau keluaran, perangkat input sebagai media masukan, kemudian ada memori, media penyimpanan, dan processing. Nah, di bagian software ada sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi ada Novel Netware, Windows, Unix, Mac. Sedangkan program aplikasi itu sangat banyak jenisnya. Antara lain ada aplikasi perkantoran, database, pemrograman, desain grafis. Nah, saat ini kita menggunakan daring yang bisa dikategorikan pada apa? Aplikasi perkantoran atau apa? Ya, internet lah, pokoknya begitu. Oke. Kemudian bagian brandware itu biasanya berupa manusianya atau user ya, yang bisa terdiri dari manajer EDP, electronic data processing, analisis sistem, programmer, maupun operator. Nah, pada sistem komputer ini, 3 bagian ini adalah satu kesatuan besar, di mana tanpa satu bagian maka tidak terjadi interaksi. Misalnya hanya ada hardware saja dan brandware, tapi tanpa ada software juga nggak bisa jalan. Begitu juga sebaliknya, ada hardware, ada software, tapi manusianya yang membuat program aplikasi tidak ada. Nah, ini juga tidak akan berguna. Nah, bagian hardware itu ada output. Output itu bisa berupa printer ya, kemudian layar, screen, nah, dan media penyimpanan, yaitu hasil dokumen yang diperoleh dari sebuah proses disimpan dalam media penyimpanan. Itu adalah sebuah output, baik ke database maupun ke yang lain. Sedangkan media input itu bisa bermacam-macam, ada bisa scanner, mouse, port USB, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk media penyimpanan sendiri ada hard disk, ada memori. Memori itu ada ROM dan RAM, dimana kalau ROM itu read only memory, dimana penulisannya hanya sekali dan dibaca berulang-ulang. Biasanya ROM ini disebut juga dengan BIOS ya. Basic Input Output atau BIOS. Kemudian RAM sendiri adalah media penyimpanan yang bersifat mudah hilang apabila arus listrik tidak mengalir di dalam komponen RAM tersebut, dan juga media penyimpanan hard disk maupun USB. Sedangkan untuk pemrosesan bisa merujuk ke CPU atau Control Processing Unit, yang merupakan bagian dari utama dari sebuah mesin, yaitu otaknya dari mesin, itu disebut CPU. Kemudian untuk program aplikasi, bisa aplikasi perkantoran itu seperti Zahir, kemudian dan lain masih banyak lagi lah. Sedangkan untuk database adalah seperti MySQL, Oracle, Postgre, dan lain-lain yang digunakan untuk menyimpan data
hasil dari sebuah proses program. Dan untuk pemrograman, tentunya sebuah aplikasi yang dibangun dari basis program seperti C++, CI atau Code Igniter, Java, C Sharp, dan lain-lain. Nah, pemrograman itu dibuat untuk memecahkan permasalahan khusus. Misalnya kalau akuntansi bisa dengan contohnya Zahir yang dibuat dari bahasa pemrograman misalnya .NET lah. Ya. Sedangkan untuk desain grafis adalah software yang memang dikhususkan untuk mengolah sebuah grafik sehingga menghasilkan iklan, menghasilkan tampilan yang baik, bisa juga movie dan lain-lain. Sedangkan brandware ini ada manager, technical processing, kemudian analisis sistem, yaitu orang yang bekerja menganalisa sistem, merancang sistem, kemudian hasil rancangan itu diberikan kepada seorang programmer atau programmer yang kemudian dibuat struktur kode sehingga terbentuklah aplikasi atau program aplikasi. Kemudian program aplikasi di running membutuhkan data yang diinput oleh seorang operator atau orang yang bertugas memang menginput data, ya. Oke, next, slide berikutnya.